channel Rohandi Official. Sebelum nonton jangan lupa like and subscribe guys. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis pas saya turun dari Gunung Gede Pangrango guys. Waktu itu saya lintas jalur, berangkatnya dari Ciputri mendaki ke Gunung Gede. Kita bincang-bincang, masih gak ada hal-hal aneh pas lagi di Gunung Gede. Kita turun tadinya kita mau naik langsung ke Gunung Gede Pangrango, tapi kondisi kita ya teman-teman kita ya pada kelelahan lah intinya, daripada kita maksain takutnya kenapa kita putusin tidak langsung berangkat. Kita ngecamp dulu di kandang badak ya, soalnya dekat sama mata air sama tempat ibadah ya, ada fasilitas selesai juga ada ya, walaupun seadanya. Waktu itu kita turun dari Gede itu nyampenya ke Panjangcangan itu jam 5 lah. Kita siap-siap buat tenda, siap-siap lah, semuanya udah beres, kita persiapan masak. Lalu habis maghrib kita langsung pas maghrib kita sholat, semuanya sholat, teman-teman udah sholat, kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol sambil meregangkan badan guys, soalnya ya lumayan pegal. Waktu itu cuacanya ya alhamdulillah walaupun tidak mendukung, pas di bawah kita hujan ya lumayan lah, pas di atas ada kabut lah dikit. Kita bincang-bincang sambil nunggu isya, soalnya takut ketiduran kalau misalkan kita tiduran, soalnya takut gak sholat isya guys. Udah itu kita sholat isya, singkat cerita habis sholat isya kita langsung tidur ya, lumayan agak gerimis di luar tenda kita, agak gerimis, ada hujan. Udah singkat cerita pas kita subuh bangun untuk persiapan berangkat ke puncak Pangrango. Kita persiapan bawa bahan-bahan seadanya, cuma bahan makanan, jadi kita supaya beban kita agak berat, terlalu berat pas kita nanjak ke Pangrango. Di perjalanan kita sambil bincang-bincang, oh itu udah gerimis banget ya, lumayan gerimis lah. Pas ke atas makin gede hujannya. Wah, untungnya kita udah persiapan bawa ponco lah, bawa jas hujan, ya alhamdulillah gak terlalu basah. Di perjalanan kita dari bawah, dari tempat kita base camp, saya juga ngerasain nih ada hal aneh gitu. Masa di gunung ada wangi buah jeruk, kan aneh ya, buah jeruk ya, kita agak pikir aneh, mungkin adalah tumbuhan yang khasnya beraroma jeruk lah. Kita jalan ke atas terus kita jalan ke atas tuh, pas gitu saya nanya ke teman, kamu cium nggak ini bau apa sih, bau jeruk? Oh sama, saya juga, wanginya wangi banget. Ya gak apa-apa, kita gak pikir aneh-aneh, mungkin ada tumbuhan yang khas baunya sama seperti jeruk. Ya kita ke atas, lanjut ke atas. Udah nyampe di puncak Gede Pangrango ya, kita foto-foto lah. Kita foto-foto buat dokumentasi bahwa kita udah manjat ke atas, udah mendaki ke atas. Terus kita turun ke yang banyak ada di situ, ke Mandalawangi kita untuk ngambil air, soalnya persediaan air kita udah habis. Enak banget sih, suasananya enak banget. Cuma yang cuacanya ya kurang mendukung. Pas kita ke bawah ya alhamdulillah cuacanya bagus pas kita di Mandalawangi. Cuma ya udaranya sangat dingin banget. Bagi teman-teman yang pengen mendaki ke puncak Gede Pangrango saat cuacanya hujan atau gimana, harus persiapkan yang bagus banget atau maksimal banget. Contohnya seperti jas hujan, jaket yang tebal, soalnya pas di Mandalawangi udaranya sangat dingin banget. Udah kita udah beres foto-foto semuanya, makan dulu bentar di atas, masak mie, buat kopi ya gitulah, pasti udah pada tahu sih teman-teman semua.
Kita turun dari start dari atas ke bawah ke base camp kita atau tempat tenda kita ke bawah, ke kandang badak kita ke bawah. Berangkat itu jam 10 lebih, nyampe bawah itu soalnya ya lumayan cuacanya hujan sekali, dan rutenya kalau kita nanjak mau nanjak ke Gede itu ke puncak Gede Pangrango itu ya rutenya tanah licin lah, tambah hujan ya banyak, saya juga jatuh. Udah kita ke bawah itu pun kita makan dulu, makan masak mie, terus ada burung nih. Nah disitulah kita mulai saya juga ngalamin hal-hal aneh atau hal mistis. Itu ada burung warna hitam, itu burung bolak-balik nyamperin di dekat hutan di pinggir kita makan. Itu burung ke sana terus ke bawah lagi. Udahlah gak apa-apa, mungkin emang sih kalau di hutan ya pastilah banyak burung. Udah ngobrol-ngobrol, terus saya juga ada kelompok dari lain, ada dari Depok, terus dari Jakarta 2. Kalau misalkan di Jakarta kita nggak terlalu kenal, cuma ada 2 orang. Terus itu ada 2 orang. Terus dari Depok kita udah kenal dari pasti orang kelompok dari Depok itu. Kita soalnya pas di Gede kita berhenti, kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dari mana. Ya yang namanya pendaki ya pasti akrab lah, nanya-nanya gini atau minta tolong fotoin, wajar lah. Udah itu kita turun udah beres kita makan-makan, singkat cerita kita ke bawah. Terus ke bawah itu yang dari Jakarta sama Depok itu duluan, kita di belakangnya. Tahu dari situ kita ngalamin sama juga. Pas di pertengahan perjalanan kita ke arah Cibodas itu ada lagi burung. Itu burungnya sama warna hitam, cuma dia burungnya ke atas, terbangnya ke atas, bunyi cuma ke atas. Terus ada burung lagi yang satu bunyi, katanya apa sih, kayak yang ngobrol gitulah. Yang ini bunyi, yang ini bunyi, yang ini bunyi. Ya gak apa-apa, kita gak pikir aneh-aneh. Soalnya kalau kita ngobrol yang aneh-aneh ya takutnya teman saya atau teman yang lain tahu saya takut atau keburu-buru, takutnya celaka. Udah kita gak mikirin aneh-aneh. Udah kita menuju ke shelter Penyangcangan. Kita targetnya itu kita mau sholat asar dulu di Penyangcangan ya, soalnya ada WC lah, ada tempat lah buat sholat gitu, buat di pinggirnya ada lah, walaupun sekedarnya. Penting kita sholat, targetnya sholat. Itu pun kita tuh bertujuh itu teman saya yang pertama atau ketuanya, saya itu duluan ke berangkatnya. Jadi teman saya yang ketua itu berangkat duluan, dia udah nyampe di di pos Penyangcangan lah, udah nyampe atau mau ke arah Curug Ciberem. Udah nyampe di sana, kita teman saya udah berhenti. Terus yang 3 itu di tengah-tengah udah nyampe di Penyangcangan. Pas kita belum nyampe, kita udah teman yang pertama udah nyampe ke Penyangcangan, ketuanya. Terus saya yang bertiga, terus yang di tengah-tengah teman yang 3 lagi itu udah nyampe di base camp kita untuk berhenti. Kalau nggak salah mah itu ya bukan apa, shelter yang ada airnya gitu. Terus kita sholat. Terus yang pertama nggak bareng sama kita, soalnya udah duluan, sholatnya udah duluan di depan. Dia udah nyampe di shelter Penyangcangan. Kalau nggak salah yang pertigaan mau ke Ciberem, saya lupa lagi sih. Udah berangkat, kita berenam, kita sholat dulu. Disitulah mulai teman saya juga lihat ada orang cuma kepalanya doang nengok dari kayu gitu, cuma mukanya samar-samar pas saya sholat. Soalnya saya lirik pakai
pakai mata, cuma ya matanya sedikit lah pakai ujungnya kelihatan gitu. Saya gak ngomong lah, gak ngomong aneh, gak pikir aneh-aneh. Terus saya gak ngobrolin sama temen, gak bilang kalau saya lihat itu. Teman saya juga yang dua lagi sama, ngerasain badannya panas, belakang panas, ya udahlah gitu. Kita cepat-cepat dari tempat kita sholat langsung berangkat ke bawah. Ke bawah ya gak ada hal-hal aneh-aneh. Terus kita di perjalanan kita ketemu nih sama pendaki dari Jakarta yang dua orang itu. Terus ada dari yang satu lagi, katanya pas kejadian itu kelompok dari Depok itu barengan sama dari Jakarta. Terus itu teman dari Depok itu udah tahu orang ini yang dua dari Jakarta ini kan baru pertama nih nanjak ke Gunung Gede, Gunung Pangrango. Bareng aja, soalnya udah kelihatan katanya udah kelelahan. Saya duluan lewatin 3 orang itu. Saya duluan dari teman saya yang bertiga, yang berenam itu, saya duluan ke base camp Panjang-Cangan. Kita mau dekat ke arah Ciberem lah pertigaannya. Udah turun, udah nyampe. Itu berapa menit kemudian saya istirahat. Terus ada teman nih dari atas, itu ada teman dari Depok itu yang bukan dari rombongan saya, ngabarin ke teman yang di Depok udah nyampe sama saya duluan. Bang, ini ada orang pingsan. Ya takutnya ya pingsan biasa atau kedinginan lah. Udah kita ke atas, bergeser-geser semuanya, enggak semuanya. Teman saya 3 orang, saya ke atas, bawa susu ya, bawa air hangat. Kita ke atas, singkat cerita ke atas, lihat kondisinya pingsan, keadaannya pingsan. Ya udah digendong aja, digendong sama teman saya ke tempat kita base camp ngumpul di Panjang-Cangan atau Ciberem. Mau ke arah Ciberem, ke Curug. Berhentilah di sana, dikasih air tuh. Terus teman saya berdoa, ya yang tahu lah hal gitu. Soalnya aneh banget kalau misalkan pingsan ya gak lama. Ini mah lama banget. Udah dibuka bajunya, diganti, terus ya sepatunya dibuka, udah dikasih doa gitu. Saya aneh lihat, kenapa ini orang kesurupan kata saya. Kelihatannya kesurupan, soalnya pas dikasih doa gitu dia langsung bangun, ya kayak orang kesurupan gimana lah ya. Terus teman udah berdoa, alhamdulillah itu udah beres berdoa, udah semuanya berdoa. Soalnya adalah ceritanya ada pendaki cewek yang keturunan apa gitulah, gak tahu saya juga, ada yang meninggal di sana gitu. Situ udah aman, kita berangkat, terus digendong tuh, terus telepon ke bawah ke pihak DC, langsung dari petugas penanggung jawab dari bawah ke atas, digendonglah ke atas. Sekian video saya, semoga teman-teman pendaki selalu berhati-hati. Soalnya kita pas ke gunung itu, kita sebagai tamu, alangkah bagusnya kita sebagai tamu gimana sopan santunnya harus dijaga dan tetap jaga kebersihan.